kita tetap mengedepankan visi misi Partai Golkar ke depan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Karena kebetulan di Komisi D itu mengenai kesejahteraan rakyat, Kesra. Kesra itu kan meliputi pendidikan, kesehatan, dan juga mengenai sosial. Kita nanti akan menyerap aspirasi ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV. Hari ini hari yang berbahagia, kita punya anggota dewan yang baru. Sebenarnya stok lama, tapi di dewan hari ini sudah dilantik dan kita perlu untuk mengenalkan kepada masyarakat Sidoarjo. Ini profil anggota dewan kita. Sudah hadir Mas Thoriqul Huda atau biasa dipanggil Cak Thorik. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. Ini perlu ucapkan selamat dulu. Selamat Cak ya. Siap, terima kasih. Sambil menunggu. Sambil menunggu. Ini sudah dilantik hari ini. Tentu Cak Thorik punya visi misi lah ke depan sebagai anggota dewan, apa saja yang mau dilakukan, dan kira-kira nanti kiprah Cak Thorik ini akan dipantau banyak orang. Tentu Cak Thorik kan harus memberikan gambaran kira-kira nanti apa saja yang mau dilakukan Cak Thorik. Alhamdulillah. Terima kasih atas ucapannya. Mudah-mudahan kami senantiasa sebagai perwakilan dari Partai Golkar di legislatif, mudah-mudahan bisa membawa amanah Partai Golkar, dan yang jelas kita tetap mengedepankan visi misi Partai Golkar ke depan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Itu yang utama ya. Iya, yang utama di situ. Karena Partai Golkar selalu mengedepankan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Itu yang menjadi topik utama. Dan ini banyak dibutuhkan masyarakat. Sentuhannya langsung ini. Insya Allah seperti itu. Kalau soal komisi belum tahu ya, tergantung nanti di dewan. Kalau komisi, insya Allah di Komisi D, yaitu masalah kesejahteraan. Menggantikan ini sesuai dengan penggantikan PAW Pak almarhum Pak Cip ya. Insya Allah. Jadi sebenarnya untuk yang belum tahu, Mas Thorik ini proses PAW, pergantian antar waktu, menggantikan almarhum Pak Sucipto yang kemarin sudah meninggal dunia. Karena sesuai dengan aturan kalau memang ada yang meninggal dunia harus digantikan, dan Cak Thorik ini penggantinya. Ini mungkin kalau banyak yang belum tahu ya. Tapi sebenarnya Cak Thorik ini orang lama. Ini sekretaris Golkar ya di periode Pak Wari ya. Betul. Pertama itu 2010. Itu awal masuk Golkar ya? Iya, bukan masuk, awal menjadi pengurus. Oh, pengurus ya. 2010 2015 itu bendahara. Bendahara dulu. Ya, kemudian 2015 2020 harusnya itu masih bendahara, tapi karena sekretarisnya pada saat itu Pak Haji Khairul Huda ada masalah persoalan sedikit sehingga kita PAW pengurus. PAW menjadi sekretaris pada saat orang lama, relatif lama ya, cukup paham betul ya. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah kita ini produk Golkar. Produk asli Golkar. Ya, Abu Bakar atas budi baik Golkar. Alhamdulillah. Sekarang berbaktinya pada Golkar. Insya Allah harus seperti itu. Salah satu dulu pertimbangan masuk Golkar. Ya, karena kita tahu Golkar adalah partai yang sudah senior ya, mulai partai lama. Partai lama. Jadi kita tahulah pada saat Orde Baru bagaimana itu Golkar bisa menata baik itu ekonomi, kesejahteraan rakyat dan sebagainya dengan adanya trilogi pembangunan pada saat kita sekolah seperti itu ya. Itu sangat bagus sebenarnya. Itu kalau diterapkan lagi ya pada saat ini, wah insya Allah. Dulu itu ada yang namanya pelita 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu sampai tinggal landas. Targetnya tinggal landas. Iya, waktu itu mau tinggal landas ternyata reformasi. Tertinggal di landasan. Tapi
konsep-konsep Golkar yang konsep yang baik, bagus, iya, ya. yang bagus, insya Allah masih tetap Relevan ya, dikedepankan, iya, masih relevan untuk dipakai lagi dan bisa diitukan lagi, ya, seperti misi Partai Golkar. Ini Cak Torek dulu dari Dapil 5 Sukodono, Dapil 5 Taman Sukodono. Taman Sukodono. Kebetulan waktu itu kita di Dapil 5 itu Pak Jip nomor urut 2, tapi suaranya lebih besar dari saya waktu itu ya. Waktu itu. Oke, kita berharap dengan hadirnya Cak Torek di anggota dewan yang baru memberikan warna yang positif baik untuk dewan maupun untuk Golkar sendiri. Utamanya adalah memberikan manfaat untuk masyarakat. Harapan kita semua seperti itu, Cak. Ya, mudah-mudahan bisa kita amanah itu bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Kita doakan bersama, kita akan support Cak Torek untuk di situ. Karena di kanan kiri kita itu ada pohon beringin, jadi selalu sebagai malaikatnya kan begitu ya kalau dalam bahasa kita itu. Bagaimanapun juga Golkar adalah partai yang sudah senior, menjadi panutan dari beberapa partai, sehingga kita bagaimana kita bisa mewarnai minimal itu, mewarnai dengan nuansa partai Golkar. Yang paling utama adalah memberi manfaat kan. Memberi manfaat. Ya. Terakhir Cak Torek, ini sebagai anggota baru, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada kader Golkar untuk kemajuan Sidoarjo? Ya, yang jelas kita ini dalam berpartai ya, kita ini mengikuti alur apa yang menjadi landasan partai aja. Jadi kita nggak terlalu mulu-mulu targetnya ya. Yang terpenting kita diamanati, kita laksanakan, dan garis kebijakan partai itu itu harus dijadikan pedoman ya. Pedoman. Kita doakan bersama Cak Torek bisa melaksanakan amanah yang sudah diberikan sebagai anggota dewan, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita semua akan mengawal. Ini nanti kalau misalnya masyarakat khususnya di Dapil 5 siap ya sewaktu-waktu mengontak Cak Torek? Harus siap ya, karena kebetulan di Komisi D itu mengenai masa kesejahteraan rakyat ya. Kesra itu kan meliputi pendidikan, kesehatan, dan juga mengenai sosial. Ya. Perlu diketahui kalau tahun 2022 ini APBD Kabupaten Sidoarjo itu 5,4 triliun. Besar sebenarnya. Ya, 5,4 triliun, dan ini nanti mungkin akan istilahnya itu ada perubahan lagi, rencana akan ditambah lagi. Dan ini konsentrasi sekarang ini kan APBD itu banyak terserap di belanja pegawai rutin, pegawai dan belanja rutin ya. Dan ini sebenarnya postur yang agak tidak seimbang sebenarnya, kurang ideal di dalam pemerintahan ya. Jadi seharusnya kan amanat undang-undang itu pendidikan aja harus di atas 20%. 20%. Wajib itu. Harusnya seperti itu. Ya untuk mengarah kepada kesejahteraan itu mungkin kalau Sidoarjo ya masih perlu untuk kita dorong bersama-sama. Kita dorong bersama-sama untuk mengarah ke situ, karena pada saat ini mulai kan adanya PPK itu yang istilahnya itu pegawai kontrak yang kontrak yang 5 tahunan, tapi statusnya itu setara dengan PNS ya, untuk hak dan kewenangannya itulah. Itu aja tahun 2022 ini sudah 2000 Sidoarjo itu menerima, dan itu tidak menjadi tanggungan APBN tapi menjadi tanggungan APBD lah. Ini untuk menyerap, ini yang paling banyak. Di satu sisi mengenai pendidikan ini banyak gedung-gedung sekolah yang perlu ada renovasi, masih banyak cerita gedung sekolah yang gedungnya tidak layak. Jadi
Sebenarnya untuk masalah Kesra ini masalah yang sangat-sangat apa ya? Paling istilahnya, banyak sentuhannya, Cak. progresif sekali ya untuk kemajuannya itu karena mesti Ya. di mana ada apa pemerintah daerah itu membuat kebijakan tentang kesejahteraan rakyat, di situ baik impact maupun Persoalan-persoalannya di lapangan ya. persoalan dan juga imbas dari kebijakan-kebijakan sangat-sangat menyentuh ke masyarakat dan langsung bersentuhan. beda dengan masalah pembangunan itu ya. kan hanya ini kebijakan yang langsung fisik, bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Efeknya bisa dirasakan langsung. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah nggak hadir, terasa betul tuh. Dan kita fungsi kedewanan mengenai fungsi legislasi, fungsi presiden, dan Ya. fungsi pengawasannya itu ini sangat-sanat kita krusial. harus siap dan kita harus selalu mengikuti progres. Ya mudah-mudahan lah amanah ini bisa kita laksanakan dan membawa perubahan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, kami semua mengucapkan selamat pada Cak Torik, selamat bertugas, selamat mengemban amanah. Kita semua insya Allah akan mengawal Cak Torik untuk memberikan sumbangsi yang terbaik khususnya di DAP5. Terima kasih saya sampaikan kepada Golkar Sidoarjo TV. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama yang lebih kondusif lagi untuk membantu ataupun juga mendorong kita dalam melaksanakan amanah fungsi kedewanan ya. ditopang dengan Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo dengan bentuk TV Golkar ini. Saya berharap menjadi sebuah media pengembangan, baik itu pengembangan kita selaku wakil partai yang ada di DPRD dan juga kita nanti akan menyerap aspirasi ke masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa tetap kerjasama dan ini sebagai wujud kecintaan Partai Golkar kepada masyarakat. Menyerap sekaligus memberikan solusi, Cak ya. Insya Allah. Sekali lagi sukses untuk Cak Torik. Terima kasih. Selamat menjalankan amanah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.